Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 bab 1 pecahan. Ini kita akan belajar latihan soal bab 1 ya adik-adik di halaman 45 sampai dengan 46. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini kita sudah sampai di akhir bab 1. Jadi ada latihan-latihan soal ya adik-adik. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Yang pertama, ini kita akan menyelesaikan soal yang nomor 1, bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah caranya Kak Rina buat di sebelah kanan ya adik-adik. Nomor 1, 16/56. Nah, kita sederhanakan. Nah, di sini adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa lihat 16/56. Nah, biasanya kita mencari dulu yang atas atau pembilangnya, ini bisa dibagi berapa, dan bawahnya juga dibagi berapa. Jadi, atas dan bawah ini harus kita bagi supaya bisa disederhanakan. Ya, contohnya misalnya kalau 16, Kak Rina akan membagi ini menjadi 8. Ya, nah 8 berarti 16/56 dibagi, masing-masing dibagi 8 ya. Seperti ini, dibagi 8, ini dibagi 8. 16 dibagi 8 berapa adik-adik? 2. Kemudian 56 dibagi 8, 7. Ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan pecahan sederhana dari 16/56. Ya. Sekarang kita ke nomor 2. Pecahan 2/7 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 27/2. Ini kita mau mengubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita bisa menggunakan pembagian seperti ini. 27 dibagi 2. Ini 1. Ini 2. 0 ya. Sekarang 7-nya turun. 2 dikali berapa yang hasilnya 7 atau di bawah 7? Ya, dikali 3. Jadi hasilnya 6, masih ada sisa 1. Nah, ini nanti akan ada pecahannya. Berarti hasilnya di sini adalah 6. Sisanya 1 ya. 1/2. Nah, Kak Rina tulis dulu di sini ya adik-adik, 2/7. Yang ini 6, 1/2. Nanti adik-adik menuliskan caranya seperti Kak Rina di sebelah kanan ya. Sekarang nomor 3. Bentuk pecahan dari 0,25. 0,25. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan, yaitu 0-nya 2 ya adik-adik. Berarti 25/100 ya, 0-nya 2. Kemudian ini mau kita sederhanakan lagi. Karena ini kelipatannya mudah untuk dibagi, ini akan Kak Rina bagi dengan 25, yang bawah juga dibagi 25. Jadi yang atas hasilnya 1, yang bawah atau penyebutnya hasilnya 4. Jadi 1/4.
Kemudian pecahan desimal dari 72%. Nomor 4. 72% sama dengan 72/100. Jadi kita mau jadikan desimal berarti 72 mundur 1, 2 komanya di sini kasih 0. 0,72. Sekarang nomor 5. 0,72. Bentuk desimal dari 2/7. 2/7. Nah, ini kita bisa menggunakan pembagian juga ya adik-adik. 2 dibagi 7, karena tidak bisa jadi kita kasih 0 dulu supaya meminjam angka 0 puluhan ya. 20 berarti di sini kita bisa buat kalau 20 berarti 2 ya. 7 dikali 2 14, sisa 6. Kita tambahkan lagi 0. 60. Ini kita bisa mendapatkan 8. 7 kali 8, 56. Kemudian sisanya 4. Kemudian kita pinjam lagi 0 puluhannya. Ini kita bisa mendapatkan 5, 3, 5. Lalu di sini sisa 5. Nah, kita segini aja ya adik-adik. Jadi hasilnya adalah 0,285 dengan menggunakan pembagian Progapet seperti ini. 0,285. Lalu 25% dari 240 berapa? Nomor 6. 25. Jadi 25% itu adalah 25/100. Lalu kita mau mencari 25%-nya dari 240. Jadi kita kalikan 240. Nah, 240 itu sebetulnya sama dengan 240/1. Ya kan? Nah, jadi di sini hasilnya per 1. Ini dikali ini ya adik-adik. Jadi 240 dikali 25. Karena coret-coretan dulu ya. 240 dikali 25. Nolnya simpan buat nanti. 4 dikali 5, 20. 10, 12. 8. 8, kemudian 2 kali 2, 4. 0, 0, 1, 4, 5, 6. Nah, ini ada nolnya lagi. Yang ini turun nolnya ya. Jadi, 6.000 per 100. Sama dengan, nah ini dicoret nolnya, ini dicoret juga. Jadi, 60. Ya. Jadi, di sini 60. Kemudian berikutnya yang nomor 7. 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5. Kemudian 4/10. 6/15 ya. 2 pecahan yang senilai dengan 2/5. Kita ke nomor 8. Hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 dan 1.755 adalah 5.211 tambah 1.755. Ya. Nah, taksirannya di sini ini akan Karina buat pembulatannya menggunakan ratusan ya adik-adik ya. Jadi ini akan menjadi 5.200 ditambah
Ini 1755, ini pembulatannya berarti 1800. Jadi hasilnya adalah 7.000. Ya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini Udin membeli tas seharga, ini Karina jawab dulu, 6/15. Ini 7.000. Udin membeli tas seharga 188.000. Ya. Kemudian ada diskon untuk tasnya. Diskonnya adalah 20%. Ya, nah, kita mau menghitung menggunakan taksiran. Ya, kita hitung ya. 20% kali 188. Ini akan Karina bulatkan menjadi 200.000. Ya, 20% dari 200.000 adalah jadi 40.000. Pertanyaannya adalah berapakah harga tas Udin? Berarti harga tas Udin adalah 200.000 dikurang 40.000. 160.000 ya. 160.000. Kemudian berikutnya nomor 10. Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Berarti ini kita akan menggunakan pembagian 3/4 dibagi 4. Ya. Nah, untuk pembagian ini kita bisa menggunakan perkalian silang. Jadi yang ini kan harusnya 4/1. Ini diputar. Pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadinya 1/4. Dan ini diubah jadi kali. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 4, 16. Ya. Kemudian nomor 11. Edo menyimpan 2/4 kg jeruk, 3/5 kg apel, dan 2,5 kg salak di lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Sekarang kita tambahkan 2/4 ditambah 3/5 ditambah 2/5. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya menjadi 20 ya. Kalau ini dikali dengan 5, berarti atasnya dikali 5, jadi 10. Yang ini dikali 4, ini juga kali 4. 3 dikali 4, 12/20. Yang ini dikali 4, ini dikali 4. 2 dikali 4, 8. Berarti ditambahkan 22, 30. 30/20 bisa kita sederhanakan ya adik-adik. Pertama dengan langkah mencoret nolnya jadi 3/2 dan bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2 ya. Kemudian yang nomor 12. Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah. Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti? Nah, kalau ini Karina jawab di sini saja. Nah, ini tadi 3/16 ya jawabannya. Yang ini jawabannya 1/2. Bisa dilihat di sini juga ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang ini tadi berarti perbandingannya yang disebut adalah milik Dayu dengan Siti. Yang Dayu dulu disebut yaitu 5 tangkai.
perbandingan itu kita tandai dengan tanda pembagi seperti ini, baru milik Siti, yaitu 3 tangkai. Jadi 5 banding 3. Kemudian berikutnya nomor 13. Nomor 13 ini tentukan nilai N, sehingga N/8 berada di antara 1/2 dan 3/4. Berarti kita akan menyamakan dulu penyebutnya 1/2 menjadi per 8 ya, dan 3/4 juga menjadi per 8. Nah, kita jawab di sini ya. 1/2 dulu kita ubah menjadi per 8. Nah, untuk mencapai per 8 ini berarti harus kita kali 4. Ini juga kali 4. Jadi 4/8. Kemudian 3/4 kita kali berapa supaya menjadi 8? Berarti kita kali 2 ya. 3 kali 2 6/8. Jadi N/8 berada di antara 4/8 dan 6/8. Jadi N adalah ini 4, 5, 6. Jadi N adalah 5. Berikutnya nomor 14. Jika A banding B sama dengan 2/3 dan B banding C sama dengan 1/2, tentukan perbandingan A, B, dan C. Nomor 14 ya. Nah, kita lihat tadi A banding B sama dengan 2/3, B banding C sama dengan 1/2. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita buat seperti ini. A banding B sama dengan 2/3, kemudian B-nya sejajar ya, yaitu di sini B banding C sama dengan 1/2. Kemudian di sini A, B banding C sama dengan, nah ini kita akan kalikan dengan 1 karena ada 1 di sini. Ini juga kali 1. Kemudian yang atas, yang di bawah dikali berapa? Nah, karena dia di sini berarti ini dikali 3. Kali 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Berarti ini 2 kali 1, 2. 3 dikali 1, 3. 1 kali 3, 3 ya. Jadi B nilainya adalah 3. 2 dikali 3, 6. Ya. Kita jawab di sini. 2/3/6. Ya, kalau ini N sama dengan 5. Nah, adik-adik untuk nomor 15 ini penyelesaiannya cukup rumit. Kita menggunakan persamaan dan disubstitusikan. Jadi yang ini akan Karina skip. Nanti adik-adik tanyakan ke Bapak dan Ibu guru ya. Apakah ini memang perlu diselesaikan atau tidak ya. Nah, kemudian yang nomor 16. Di sini sebuah bilangan berupa pecahan. Jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Ya, dan jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut ya. Nah, ini kita juga menggunakan persamaan tapi tidak terlalu rumit ya. Jadi Karina akan coba selesaikan. Pembilang di sini kita anggap sebagai A. Penyebut ini kita anggap sebagai B. Jadi kalau yang pertama kan A plus 2 per B sama dengan 1/4.
ini kita keluarkan. Ya. Jadinya B sama dengan 4 kali A plus 2 sama dengan 4. Ini dikali ini ya adik-adik kalau ada dalam kurung seperti itu. Ditambah 4 kali 2, 8. Ya, B sama dengan 4A plus 8. Ini adalah persamaan 1. Kemudian, sekarang persamaan 2. Dan jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Ya, berarti A per B min 5. Hasilnya adalah 1/5. Nah, jadi kita di sini akan melakukan perkalian silang ya. Jadi 5A ini ke sini 5A sama dengan, nah ini ke sini, jadi dikali 1 tetap B min 5. Ya, nah ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita substitusikan. Substitusikan itu B, ini kan B dimasukkan ke sini. Jadi ini nanti kita masukkan ke sini. Atau kebalikannya. A ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, kita tergantung mau mana. Sekarang kita mau mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadinya 5A sama dengan B min 5. 5A sama dengan B-nya adalah 4A ya. 4A plus 8. Ini min 5. Ya. Jadinya 5A, ini pindah ke sini jadi min 4A, sama dengan 8 min 5. Jadinya ini tinggal A, 1A ya, atau kita sebut A saja, ini 3. Jadi A-nya adalah 3. Nah, kalau A-nya 3, berarti kita bisa mendapatkan nilai B. Ya, dengan memasukkan ke sini. B sama dengan 4A tambah 8. Berarti 4A itu 4 dikali 3 tambah 8. 4 dikali 3, 12. Sama dengan 20. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Ya, berarti A plus B sama dengan 3 tambah 20, 23. Ya. Sekarang kita ke nomor 17. Banyak penonton konser musik yang duduk di tempat VVIP adalah 467 orang. Sementara banyak penonton yang duduk di bangku VIP adalah 1178 orang. Yang belum masuk adalah 439. Taksirlah banyak keseluruhan penonton yang ada di dalam gedung. Nah, VVIP 467 ini kita bulatkan atau kita taksir 500 VIP. Tadi ada 1178, ini jadi 1000. Kemudian yang belum masuk, Karina kasih kode belum BLM 439. Nah, ini menjadi 400. Berarti kita tinggal tambahkan saja 500 ditambah 1000 ditambah 400 1900. Ini jawabannya. Kemudian yang nomor 18. 30% dari X adalah 21 dan 1/6 dari Y adalah 13. Berapa nilai X plus Y? 30% kali X sama dengan 2. X sama dengan, ini 21 ya adik-adik. X sama dengan 21. Ini kita pindah ke sini jadi pembagi ya. 21 dibagi 30%. X sama dengan 21 dibagi 30 per
100. Kemudian X sama dengan 21 dibalik ya, dikali 100 per 30. Nah, sama dengan. Nah, kalau 21 itu sebetulnya 20 per 1 ya adik-adik di sini. 20 per 1. Ya, jadi ini kali ini 1 kali 30. Jadinya 2100 per 30. Yaitu kalau kita sederhanakan ini menjadi 70. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, tadi ada pernyataan juga Y adalah 13 ya, berarti X dan Y, X berapa nilai X plus Y? Di sini 1 dan 1/6 dari Y adalah 13. Nah, ini persamaan kedua ya adik-adik. 1/6 kali Y sama dengan 13. Nah, ini kita pindahkan. Ke sini ya. Jadinya Y sama dengan 13 dibagi 1/6. Ya, ingat kalau dipindah dia akan dari kali menjadi bagi, dari bagi menjadi kali ya. Jadi Y sama dengan 13 kali 6/1. 13 dikali 6, 78. Ya, ini per satunya tidak ditulis ya. Berarti X tambah Y. X tadi ini ya, 70. 70 ditambah 78. 148 ya. Kemudian sekarang nomor 19. Umur Dayu adalah 9 tahun. 9 tahun 2 bulan. Tahun 2 bulan. Kemudian umur Meli 6 tahun 8 bulan. Atau kalau kita jadikan bulan, ini 110 bulan, ini 80 bulan. Perbandingan umur Dayu dibanding umur Meli. Ya, itu yang ditanya. Berarti 110 banding 80. Kita sederhanakan jadi 11 banding 8. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Sekarang nomor 20. Siti mempunyai bilangan desimal yaitu 0,45. Berapa pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Yaitu 45 per 100. Kemudian ini kita sederhanakan ya. Nah, ini akan Karina bagi dengan angka 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Jadi hasilnya adalah 9/20. Ini pecahannya. Kemudian berapakah pecahan yang senilai dengan ini? Kita lihat di sini, berarti yang senilai adalah 18/40 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!